Halo, kenalin. Kali ini aku akan mencoba membuat pemodelan alam semesta. Alam semesta itu aku ibaratkan seperti balon atau seperti gelembung seperti ini. Dalam teori Hubble mengatakan bahwa atau melalui pengamatan Hubble bahwa setiap tahun benda-benda langit itu jaraknya saling menjauhi. Jadi aku buat seperti ini. Artinya alam semesta itu juga mengalami pemuaian. Di sini aku lakukan pemodelan. Ada alam semesta yang pertama, ada alam semesta yang kedua, ada alam semesta yang ketiga, kemudian ada alam semesta keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Terus alam semesta yang pertama ini adalah dihuni oleh kita. Jadi di sini adalah kumpulan-kumpulan dari benda-benda langit, galaksi, kemudian bintang, planet, meteor, meteorit, dan lain sebagainya. Alam semesta yang kedua ini adalah alam semesta yang tingkatannya lebih luas lagi dimensinya dari bumi kita. Jadi alam semesta yang kedua ini lebih dihuni oleh makhluk 3 dimensi, bukan manusia, tapi saya lebih cenderung dihuni oleh jin. Terus alam semesta yang ketiga dihuni oleh makhluk yang lebih tinggi lagi tingkatannya sampai alam semesta yang seterusnya, sehingga bentuk alam semesta ini sampai tak terhingga. Nah, artinya bagaimana makhluk-makhluk yang berada di alam semesta 4, 5, 6 dan seterusnya ini bisa sampai ke bumi. Di sini keterangan yang pertama yaitu saya beri simbol 6, 5, 4, 3, 2, 1. Artinya makhluk-makhluk yang ada di dimensi atau di alam semesta tersebut mengalami peluruan waktu sehingga bisa ke bumi, ke alam semesta kita di nomor 1. Yang kedua, sebaliknya, makhluk-makhluk yang di alam semesta pertama itu tidak bisa ke alam semesta kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Artinya tidak bisa meluruh kecuali ada faktor X. Faktor X ini atas izin dari pemilik alam semesta. Ini dalam kepercayaan saya yaitu Allah SWT. Nah, alam semesta ini tak hingga seperti ini. Nah, terus jarak garis membujur ini seperti ini. Ada garis membujur seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya beri keterangan dimensi seperti ini. Dimensi. Nah, di luar dari alam semesta ini ada alam semesta yang luasannya tak terhingga, yang sudah tidak bisa kita jangkau lagi dengan nalar kita seperti itu. Nah, bagaimana terjadinya proses kiamat? Proses terjadinya kiamat itu saya beropini, ini opini ya, sekedar opini. Karena tiap tahun mengalami pemuaian, alam semesta ini lama-lama mengembang. Bukan hanya di alam semesta yang dihuni manusia, dihuni oleh jin, kemudian dihuni oleh tingkatan makhluk-makhluk berikutnya juga mengalami pemuaian. Nah, di sini dimulai dari sini akan mengalami tiupan seperti ini, lama-lama akan meledak seperti itu. Nah, di teori-teori banyak mengatakan bahwa alam semesta ini dulu adalah sesuatu yang padu antara langit dengan bumi. Langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini yang dimaksud adalah ruang-ruang yang ada di jagat raya ini. Artinya
saya analogikan sebagai benda pejal atau benda titik yang kemudian berongga mengisi ruangannya terus seperti ini. Jadi mungkin itu saja opini saya tentang alam semesta. Saya bukan fisikawan, tapi saya mencoba untuk memahami dengan pemikiran saya seperti itu. Dan mungkin teman-teman menganggap bahwa ini adalah sebuah cocokologi, tapi ya itulah namanya, kita sebagai manusia disuruh berpikir untuk menganalisis alam semesta ini. Ini seperti itu. Jadi banyak yang bertanya, di mana kekuasaan Allah? Allah di sini atau Tuhan yang menciptakan bahwa alam semesta ini, Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak terbatas zat, tidak terbatas dimensi, tidak terbatas dimensinya. Jadi di sini saja kita banyak tidak memahami rahasia-rahasia yang ada di sini. Contoh galaksi Bima Sakti dengan galaksi Andromeda misalkan. Ini kita tidak bisa menggali secara utuh rahasia-rahasia yang ada di galaksi Andromeda, karena perjalanan cahaya saja ini membutuhkan miliaran tahun cahaya. Itu cahaya. Nah, bagaimana kita bisa ke sini? Tapi ada faktor X. Faktor X di sini. Ini bisa kita berpindah ke sini. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.